Berjumpa lagi dengan saya Mustafa di YouTube channel Tova Inspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Ada beberapa hal yang harus diketahui bersama bahwa setelah suami istri berpisah atau bercerai secara hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan oleh keduanya, yaitu masalah harta bersama. Harta bersama ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus di pengadilan, atau bisa diselesaikan secara litigasi atau di pengadilan. Untung ruginya banyak kalau diselesaikan secara kekeluargaan maupun diselesaikan di pengadilan. Keuntungan diselesaikan secara kekeluargaan itu tidak memakan biaya yang mahal. Contoh, harta bersama yang dimiliki hanya senilai 50 juta rupiah. Ketika akan diselesaikan di pengadilan, bisa saja habisnya lebih banyak. Bisa saja habisnya lebih kurang dari nilai yang disengketakan atau nilai yang terkandung di dalam harta bersama tersebut. Dan ketika diselesaikan secara kekeluargaan, para pihak bisa menyelesaikannya dengan jadi win-win solution. Jadi semua pihak dapat terpuaskan. Namun demikian, kekurangan penyelesaian secara kekeluargaan adalah dia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Suatu saat salah satu pihak menggugat, maka gugatannya bisa diselesaikan di pengadilan. Nah, itu kelemahan dan kelebihan ketika menyelesaikan perkara harta bersama secara kekeluargaan. Yang kedua, penyelesaian harta bersama secara litigasi atau di pengadilan. Secara litigasi, penyelesaian harta bersama bisa didaftarkan langsung ke pengadilan dengan mendatangi langsung ke pengadilan yang dituju sesuai dengan alamat para pihak atau berdasarkan objek yang disengketakan. Kelemahan dan kekurangan dari penyelesaian perkara melalui litigasi adalah biayanya yang mahal, lalu hubungan antara mantan suami dan mantan istri tidak sehat. Namun demikian kelebihannya adalah suami istri tersebut ketika sudah memegang putusan dari pengadilan maka memiliki kekuatan hukum yang mengikat antar kedua belah pihak. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang harta bersama, apa itu harta bersama? Di dalam peraturan perundang-undangan, baik di Kitab Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, dan kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri setelah perkawinan. Namun demikian ada klausul, sepanjang tidak ditentukan di dalam perjanjian, itu juga bisa masuk dalam harta bersama. Namun ketika suami istri ini melakukan perjanjian tentang harta yang dimiliki, maka bisa saja harta yang diperoleh selama perkawinan tidak termasuk harta bersama. Ini yang perlu dipahami bersama oleh para mantan suami dan mantan istri yang memiliki harta yang banyak atau harta bersama yang akan disengketakan. Di beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa apa sih atau bentuknya seperti apa harta bersama itu. Ada yang berbentuk atau berwujud dan ada yang tidak berwujud. Di dalam kompilasi hukum Islam misalnya, disebutkan harta yang tidak berwujud dan harta yang berwujud. Juga disebutkan
harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Jadi harta bersama itu bisa berbentuk harta yang berwujud, bisa berbentuk harta yang tidak berwujud. Selanjutnya, harta bersama juga bisa berbentuk harta yang bergerak dan bisa berbentuk harta yang tidak bergerak. Di dalam kajian hukum, harta yang berwujud itu bisa berbentuk usaha-usaha yang dikelola oleh suami atau istri, atau mantan suami atau mantan istri. Lalu ada perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh mantan suami atau mantan istri, itu yang berwujud, yang kelihatan. Lalu apa harta yang tidak berwujud? Harta yang tidak berwujud bisa berbentuk hak cipta, lalu merek, dan bisa domain website. Itu yang tidak berwujud. Lalu apa contoh harta yang bergerak dan tidak bergerak? Contoh harta yang bergerak adalah bisa mobil, sepeda motor, dan semacamnya. Lalu harta yang tidak bergerak bisa berbentuk surat-surat tanah atau rumah, itu tidak bergerak. Itu bisa menjadi harta bersama atau bentuk-bentuk harta bersama yang dimiliki oleh mantan suami maupun mantan istri. Lalu apakah harta bersama ini bisa dibagi langsung ketika perceraian itu telah terjadi? Tergantung dari suami maupun istri atau mantan suami atau mantan istri. Kalau memang berkenan mau dibagi secara kekeluargaan seperti yang saya sampaikan di atas, ya dibagi saja sesuai keadilan. Berapa bagiannya? Kalau di dalam peraturan perundang-undangan itu separuh-separuh. Jadi suami bisa memperoleh separuh, istri bisa memperoleh separuh. Namun demikian, ketika salah satu mantan suami maupun mantan istri ini keberatan kalau dibagi separuh-separuh, dia bisa mengajukannya ke pengadilan. Toh di pengadilan nanti akan ditentukan apakah bila dibagi separuh-separuh antara suami dan istri itu bisa memberikan keadilan atau tidak. Tapi yang perlu dipahami bersama bahwa suami istri itu tetap memiliki hak terkait harta bersama tersebut. Tidak selamanya harta bersama itu dibagi separuh-separuh. Karena ada satu kasus yang diperiksa oleh Mahkamah Agung, itu ada yang dibagi 70-30. Ya. Tidak selamanya separuh-separuh. Tidak selamanya 50 banding 50. Tapi ada yang 70 banding 30. Pertimbangannya macam-macam. Salah satu pertimbangannya yaitu ada yang menyebutkan bahwa tergantung pada kontribusi yang dilakukan oleh mantan suami maupun mantan istri. Bisa saja kontribusi itu lebih besar yang disumbangkan oleh istri, sehingga harta bersama ini bisa dibagi lebih besar ke istri. Nah, itu masih banyak kemungkinan ketika harta bersama itu dibagikan, ya. Dibagikan. Lalu apakah ketika salah satu meninggal itu bagaimana pembagiannya? Ketika salah satu meninggal, maka yang separuh itu tetap menjadi milik dari janda atau duda tersebut yang ditinggalkan. Setelahnya yang separuh ini menjadi milik para ahli waris, sehingga sebelum waris dibagi maka harta bersama ini harus diserahkan kepada yang berhak terlebih dahulu, baik itu duda maupun janda. Itu kalau cerai mati. Kalau cerai hidup, nah ini ya tetap separuh-separuh tadi yang saya sampaikan tersebut. Inilah harta bersama pembagiannya. Sepanjang harta bersama itu diperoleh selama perkawinan, maka itu disebut harta bersama. Namun demikian yang perlu diketahui bersama,
ada harta bawaan atau harta warisan, itu beda lagi dengan harta bersama. Harta bawaan itu harta yang dibawa sebelum perkawinan. Itu harta bawaan baik oleh seorang suami maupun seorang istri. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait harta bersama. Semoga bisa dipahami secara sederhana, tidak terlalu menyusahkan dalam memahaminya. Intinya harta bersama itu harta yang diperoleh selama perkawinan sepanjang tidak ada perjanjian lain yang ditentukan oleh suami maupun istri. Dan suami dan istri itu berhak atas harta bawaannya masing-masing. Dan suami maupun istri juga berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, apakah hutang termasuk harta bersama? Di dalam peraturan perundang-undangan tetap itu menjadi harta bersama yang berbentuk pasifa. Kalau harta yang saya sebutkan sebelumnya, tanah, tabungan, hak merek itu adalah harta aktiva. Kalau utang itu harta pasifa. Dan itu juga nantinya harus ditanggung oleh suami maupun istri ketika bercerai. Itu bisa dibagi menjadi dua sepanjang hutangnya itu adalah untuk kepentingan keluarga, kepentingan usaha berdua, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak, baik mantan istri maupun mantan suami. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.